Halo teman-teman, kembali lagi di IB Channel. Oke, kita membahas lagi si Midas ya. Udah lama juga nggak update video, kita udah lama juga dibiarin si Midas. Sekarang kita mau coba sharing lagi ya. Gimana kabar si Midas yang setelah turun lagi, dan terus turun lagi. Iya. Ya saya nggak tahu ya. Ini kembali lagi saya bukan menjelek-jelekan Midas, tidak ada maksud ke sana, tapi saya bertanya-tanya sebenarnya ya. Ini masih mining statusnya, tidak ada lepas sama sekali, dan kalau kita ngomong dari lognya juga semua dapat semua, tidak ada sama sekali putus. Ada sesekali lah ya, kemarin mati listrik, tapi gak signifikan lah harusnya. Nah ini juga kalau kita lihat di Agustus juga, ya ini jamnya juga rata lah ya, rata. Semua tanggal ada ya. Semua tanggal ada dan hampir setiap hari itu kita ambil yang terakhir aja 16 tuh atau 15 lah ya, 15 tuh lengkap ya. Kan dia setiap 2 jam, 1, 3, 5, kelihatan nggak nih? Gedein coy ya. 7, 9, 11, 13 ya, semuanya lengkap, tidak ada potongan sama sekali ya. Dan setelah ini saya sudah gabungin, dan inilah grafnya di bulan Agustus ya. Ini sungguh-sungguh sangat miris ya. Bahkan kalau kita gabungkan dia seperti ini per bulan, nah ya, di sini masih dapat 0,00000023 ya di Juli. Ini tanggal 16, setengah jalan. 0, berapa nih? 0,0000 min 5 loh ya. Jadi kalau kita breakdown lagi Juli ke Agustus aja udah seperti ini ya. Jadi dia turun terus ya. Jadi Juni itu cukup baik, ya cenderung flat ya. Juli itu semakin turun dan Agustus makin turun ke bawah seperti roller coaster ya. Ya, jadi bertanya-tanya ya, apakah Midas itu ponzi? Ya itu saya nggak tahu. Siapa tahu teman-teman ada yang lebih pengalaman tahu ya. Ini kenapa dia seperti ini, salahnya di mana gitu ya. Dan sabut colok Yasui juga nggak ada bedanya, dia akan terus seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini log terakhir juga ya 0,00004 kali, yang tadinya cuma nolnya 3 kali gitu ya, 0,3 sekian, sekarang 0,0016 ya. Ini udah nggak masuk akal sama sekali buat saya ya. Emangnya XMR atau EDR turun ya? Enggak juga ya kan, bahkan lagi naik terus sekarang di 25, lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kalau emang ini mining Monero seharusnya ini naik. Sekarang kok kita bilang oh USB itu berjalan dengan waktu turun performance-nya. Kayaknya enggak deh menurut saya deh. Emang waktunya sebegini jauhnya gitu ya. Kayaknya enggak deh. Yang bikin saya berheran-heran tuh adalah kenapa dia tidak panas seperti USB mining pada umumnya. Ya, kalau kita ngomong dia mining, semua pasti panas. Iya dong. Kenapa dia tidak? Ya itu ya saya nggak tahu kenapa enggak. Ya kan bertanya ya. Saya bukan ngejudge, saya itu bertanya. Jadi apakah ini benar-benar mining tidak? Saya tahu. Apakah ini ponzi? I don't know either ya. Siapa tahu teman-teman ada masukan, bisa memberikan komen ya. Kenapa dia turun terus dan apakah ada ganti solusi buat ini? Karena ini udah nggak masuk akal buat saya ya. Aduh, jadi batuk. Nah, di saat Monero sedang baik, dia malah turun dan semakin turun. Jadi istilahnya udah kayak apa istilahnya? Ya gitulah ya. Dan 1 bulan ini pun bahkan tidak terkumpul $10, cuman $9. Saya sudah withdraw 10,25, 10,28, dipotong pajak 10%. Ya anggaplah $20 ya. Ditambah inilah $30 total ya. Berarti kalau saya berhasil withdraw ini, saya cuma bisa kembali modal 450.000 dari 2,5 juta. Untung saya cuma beli satu ya, untung saya cuma beli satu. Dan dari sini memang saya mau lihat dulu karena menurut saya memang ada, saya mau coba dulu ya. Dan berkali-kali saya bilang mau VGA mining, mau USB mining, semua resiko. Anggaplah VGA pun sama. Kalau misalnya benar September nanti Ethereum itu merge, yang sudah beli VGA yang tadi buat mining Ethereum, apakah bisa mining ke koin yang lain, dan apakah ketika mining ke koin lain apakah untung? We don't know ya. Nah, tapi ya saya cuma mau cerita, untung saya di sini sih cuan ya di mining pakai NSHS ini menggunakan VGA ya. Contohnya di sini saya yang kemarin kan 300 dengan 49,61 MHz per second. Ini masih mining Ethereum, ini cukup happy ya. Di sini saya per harinya kalau kita lihat
dengan BTC lagi 350 juta juga, terakhir-terakhir juga BTC lagi cukup oke ya. Sehari-seharinya saya bisa dapat sekitar 90 ribu, 100 ribu bahkan ya. Ini lagi bagus nih ya, lagi bagus nih jujur. Ini yang terakhir dah cukup cukup oke buat saya ya. Dan ya memang nggak sebaik Februari Maret lah ya, tapi ini cukup oke dibandingkan dibandingkan menggunakan si Midas menurut saya. Is my opinion ya. Jadi ya semungkin ada ya teman-teman yang tahu ya, sambil sisanya saya nunggu mining ngapain lagi ya kan, mungkin nanti kontennya saya ganti main game aja kali ya, ya gitulah ya, karena mining ya tinggal ditunggu mau ngapain lagi ya sampai modal kekumpul. Jadi dari mining ini saya punya berapa VGA ya, saya punya ini kan dua ya di yang gabung sama si Midas ya. Kebetulan kalau ngomong GeForce atau Nvidia pakai Windows ini masih oke lah ya. Satu lagi saya punya satu lagi itu saya punya yang ini RX semua. Ya. Ini RX ini berapa ya hasratnya ya? Sekitar 100 160 MHz kalau nggak salah yang ini ya. Ada 6 VGA di sini. Oh, ini 192 ya. Dari Hashimoto 192 MHz. Jadi saya di sini cuma dari sini dapat berapa nih? Ini ya kali ya, unpaid balance ini, karena profitability. Nah ini kali ya, 0,0021. Ya, lumayan lah ya, buat buat ini lumayan lah. Ya, jadi listriknya juga ketutup ya, biaya listrik ketutup, dan saya masih untung lah di sini. Kalau dihitung-hitung dengan total modal saya udah kembali sekitar 20% lah ya. 20% dari apa yang saya invest menggunakan VGA. Ya, dalam waktu berapa tahun, berapa bulan nih? Saya baru mulai banyak mining tuh April lah kali ya. April, Mei, Juni, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan lah. Ya, 6 bulan, 30% ya lumayan kan ya, lumayan tuh targetnya, karena memang harusnya dia sekitar 16 sampai 20 bulan udah balik modal, tapi karena kripto lagi hancur ya dia turun ya, dia turun. Tapi kalau misalnya kripto nggak hancur ya harusnya 16 bulan, 18 bulan udah balik modal, tapi dengan kripto turun dia sekitar 20 sampai, kemarin hitungan saya dari 25 bulan udah balik modal. Tapi sistem saya pasti nggak ngebalikin modal. Begitu ada modal saya beliin lagi. Saya begitu kan, begitu sama ya. Seperti di ini juga sama. Ya, saya beli 300 tuh modal dari hasil mining sebenarnya ya. Jadi hasil mining udah kekumpul, saya beli 300. Jadi mining ini sudah menghasilkan, sudah membayar listrik juga iya, dan bisa kebeli 360. Jadi udah lumayan. Sedang marah si Midas. Ya gitulah ya. Tapi saya ingat kembali, saya tidak mengajak Anda mining. Ya, saya hanya men-sharing saja. Dan di sini juga lumayan ya. Ini saya masih ada balance 700 ribu, sudah kekumpul 700 ribu. Terakhir saya withdraw kapan ya? Kapan withdraw ya? Ada historinya nggak ya? Coba. Di mana ya? Di wallet kali ya? Gua ada nggak withdraw? Withdraw. Nah, ini ada nih. Ya. 0,02 BTC, 0,028 BTC ya. Ini lumayan lah ya, 2 jutaan lah ya. Jadi 9 Agustus sampai dengan sekarang udah kekumpul berarti berapa tuh? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 hari ya. 7 hari udah kekumpul tadi 700 ribu. Kan lumayan ya kan? Modalnya memang lebih gede, tapi ini lebih cuan lah dibandingkan si Midas. Ya, gitulah ya. Tapi saya nggak ngajak Anda mining ya, ingat ya. Karena mining itu resiko yang banyak teman-teman ya. Belum kayak kemarin, VGA-nya patah, ya kan? Nggak sengaja waktu dibersihin. Dan Anda harus rajin ngebersihin fan-nya. Karena kalau Anda tidak rajin ngebersihin fan-nya, ya cepat rusak teman-teman ya. Ya, kalau ini nggak perlu apa-apa nih, cuman colok jalan. Cuman maintenance juga nggak perlu, karena tidak ada moving parts di dalam USB-nya. Tapi kok profitnya begini ya kan, ya sudahlah ya, biarin saja lah. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin sambil mining saya akan banyak main game. Kalau kita review game saya nggak tahu, karena di sambil mining ya tungguin aja ya. Ya, kecuali ada konten-konten yang menarik yang bisa saya masukin juga, cuman ya inilah Midas ya. Jadi semakin hari semakin turun ya. Ya beginilah kita besarin coy, kita besarin ya gitu ya, turun terus ya. Jadi Juni oke, kita kecilin Juni di sini, Juli juga ya masih oke lah Juli. Dan Agustus udah mulai turun dan tiba-tiba turunnya lumayan ya Agustus ya. Ya dan awal Agustus ini sangat-sangat menyedihkan karena tidak ada naik sedikit pun ya. Turun terus. Kalau dari sini juga ternyata turun terus. Ya, ya gitulah ya. Jadi
Ya di enjoy saja lah ya. Bentar, ini kan average ya. Oh, kenapa nggak di sum bang? Oke lah, kita ganti ya. Bang, pakai sum dong, jangan pakai average. Ya, oke lah, sum. Nah, ya begini, ya, lebih lebih sedih lagi ya. Buka semua, no ya. Kan? Ada sesekali dia memang naik ini di tanggal 27 kalau pakai sum kan total semua ya. Cuman saya lebih senang average saja kan. Kalau average kan per hari dapat berapa sih average-nya ya kan dari per 2 jam itu. Jadi lebih kelihatan lah gitu. Nah, kalau pakai sum dia total semua, tapi ya sama ya kan. Bahkan lebih sedih lagi kayak tadi saya bilang kalau Julinya saya masukin, Juni saya tutupin, Agustus ya. Ya jauh banget ya. Jauh banget. Kok kayak combine lagi deh. Nah, Mei itu di akhir Mei cuman berapa hari gitu ya. 0,04. Kalau nggak salah berapa hari ya Mei? Coba gabungan. Saya ingat saya Mei itu cuma berapa hari karena saya ingat banget USB saya rusak. Terus baru datang Mei. Tuh, Mei itu dari tanggal 28 sedikit terus 29, 30 nih. Ya. Berarti apa? Anggaplah 3 hari Mei. Ya kan? 3 hari Mei itu 0,004. Ini 16 hari 0,01. Ah, ya gitulah. Saya selalu bilang, jadi selalu coba dulu, jangan beli langsung. Tes dulu, waktu saya mining juga sama, Januari saya beli cuma satu VGA, saya tes dulu, begitu saya confidence, baru Februari, bukan Februari, Maret dah ya, Maret saya baru nambah lagi. Nah, Midas ini saya hoki ya, kenapa saya bilang hoki? Karena pada waktu saya beli di April atau Mei gitu ya, oh nggak benar, saya beli di Maret teman-teman, ya. Terus rusak, gara-gara katanya, ya kan, dia nggak kedetek device ini, nggak kedetek di sini dan nggak mau mining, ya. Terus saya coba klaim, ya kan coba klaim itu ya ada ceritanya lah di episode-episode saya sebelumnya ya proses klaimnya. Baru diganti datang di akhir Mei, ya akhir Mei mining sekarang turun deh. Untung lah ya, untung ya. Coba kalau kemarin nggak rusak mungkin sudah nambah lagi 2 kali. Berarti saya masih untung di sini ya. Jadi silakan komen teman-teman, menurut pendapat teman-teman gimana mengenai si Midas ini. Coba tahu ada masukan-masukan juga untuk bisa merubah pendapatan Midas ini yang flat seperti ini ya, atau ya flat banget sih ya, dan turun lagi ya seperti ini. Coba tahu teman-teman ada masukan-masukan yang baik bisa di komen ya, di komen video saya. Thank you teman-teman untuk waktunya. Sampai mana kita main? Kita main CSGO aja kayaknya. Kayaknya lebih enak. You're in the lead.
Oke, sekali lagi IB out, bye.